ilustrasi itu menunjukkan Ini terakhir ya. bahwa Ini terakhir ya. perubahan medan magnet, ya bukan medan magnet yang terjadi Paling tingginya stasioner. si Fanda Ya, wes. kalau tidak ada perubahan, Soalnya ini basic terapot soalnya. maka tidak akan terjadi induksi. Ada ininya solenoid. Nah, makanya di sini ada yang pertama, yang A itu adalah suatu medan magnet akibat magnet batang itu digerakkan ke sebelah kiri. Nah, karena pergerakan itu, maka terjadi perubahan medan magnet yang menembus suatu lintasan. Lintasan itu bisa berupa konduktor, bisa juga lintasan bebas ataupun lintasan yang imajiner. Karena ini berlaku umum. Sama seperti kita bahas hukum Ampere. Untuk kita bahas hukum Ampere, itu kita ilustrasikan atau kita bayangkan lintasan bebas apapun, baik itu secara fisik maupun imajiner. Lintasan itu kalau misalkan ditembus oleh flux magnet, ya, garis-garis gaya magnet, garis-garis medan magnet, ya, flux magnet, maka pada lintasan tersebut akan terjadi induksi. Dan itu harus syaratnya medan magnet atau flux magnetnya berubah. Ya, berubah makin banyak ataupun makin sedikit. Ya, makanya ilustrasinya yang A itu ada perubahan makin banyak ke kiri. Kemudian yang B itu tidak ada perubahan, konstan. Ya, dengan tidak ada perubahan atau konstan, maka tidak akan terjadi induksi. Ya, galvanometernya tetap di angka 0. Kalau yang A, itu galvanometernya bergerak ke sebelah kanan. Ya, yang diakibatkan oleh perubahan flux magnet yang bertambah banyak relatif. Ya, itu masuk ke dalam lintasan yang bulat ini. Dan relatif menjadi lebih banyak flux yang masuk. Sebaliknya, kalau perubahannya itu berkurang, jadi kalau misalkan yang C, itu kita ada perubahan yang berkurang, karena kita tarik magnet batangannya ke sebelah kanan, otomatis flux magnetnya akan makin berkurang, yang menembus lintasan lingkaran tersebut. Maka itu juga akan mengakibatkan induksi di arah sebaliknya. Ya, makanya ini yang ada jarum galvanometernya itu ke sebelah kiri. Kalau yang ini sebelah kanan, yang atas, yang bawah sebelah kiri. Yang A itu ke kanan jarumnya, yang C ke kiri. Ya, itu yang dimaksud dengan perubahan flux magnet akan menginduksi gaya gerak listrik. Kalau ada konduktor yang lintasan konduktor itu ditembus oleh flux magnet yang berubah, maka gaya gerak listrik itu akan mengakibatkan terjadinya arus. Ya, kalian lihat ini arusnya arahnya, kalau yang A itu arahnya dari atas ke bawah, kalau yang C itu dari bawah ke atas. Ya, itu menunjukkan pergerakan arusnya itu relatif terhadap perubahan flux magnet. Dan ini kita kenal dengan hukum induksi Faraday. Ya, dari segi formalitasnya, induksi Faraday itu dari segi sejarah simbolnya itu epsilon besar, ya. Kemudian bisa juga kita sebut sebagai VIMF, tegangan electromotive force, itu sebanding dengan perubahan flux magnet. Nah, VB itu flux magnet, ya. Dan ini perubahan terhadap waktu. Makanya ada D per dt. D per dt itu menunjukkan flux magnet VB yang berubah terhadap waktu. Lalu dikalikan dengan kalau dia merupakan lintasan
kumparan atau konduktor itu akan bergantung juga sebanding dengan jumlah lilitan, ya, N. Sama seperti ketika kita bahas solenoid. Solenoid itu berpengaruh dengan jumlah lilitannya. Ini juga sama, kalau misalkan kita punya kumparan, kemudian permukaan di dalam kumparannya itu ditembus oleh flux magnet yang berubah-ubah, maka induksinya sebanding dengan jumlah lilitan. Lalu ada tanda negatif. Nah, tanda negatif ini menunjukkan perubahan dari flux magnet itu menghasilkan induksi, ya, induksi yang melawan dari perubahan flux magnet tersebut. Ya, kalau kalian lihat ini, kalau kita lihat di sini ada arah arus yang dari atas ke bawah. Ya, kalau misalkan arah arusnya seperti ini, ketika kita bahas solenoid, maka medan magnetnya itu akan ke sebelah kanan. Ya, ya, arah arus seperti ini, kalau kita gunakan aturan tangan kanan, medan magnetnya itu akan mengarah ke kanan. Ya, dibayangkan saja. Itu yang dimaksud dengan melawan arah perubahan. Ya, jadi kalau yang ini perubahan flux magnetnya itu ke arah kiri, ya, ini magnet batangannya digerakkan ke kiri, artinya flux magnetnya itu bertambah banyak ke kiri, maka hasil induksinya, arus induksinya itu akan menghasilkan medan magnet yang melawan perubahan flux magnet eksternal. Ya, melawan itu maksudnya dia akan memberikan flux atau medan magnet yang ke arah kanan. Ya, jadi itu yang dimaksud dengan tanda negatif di sini. Maksudnya negatif itu arah, ya, bukan besar kecil. Dalam vektor dan magnet dan listrik, tanda-tanda negatif itu maksudnya arahnya. Ya, arahnya berlawanan. Oke. Dan kalau kita bentuk dalam persamaan integral, tegangan, ya, kalian mungkin sudah bahas tegangan, ya. Tegangan itu adalah integral lintasan dari E dot dl. Medan listrik di cross dot product dengan elemen panjang. Ya, jadi itu yang dimaksud dengan induksi elektromagnetik. Formalitasnya seperti ini, menggunakan persamaan baik itu persamaan diferensial, perubahan flux magnet terhadap waktu, dan bisa disamakan juga dengan persamaan potensial listrik, ya. Beda potensial listrik itu adalah integral E dot dl. Ini dibahas di medan listrik seharusnya, ya, sudah disampaikan. Konsekuensinya panjang, ya, karena kita sudah menyadari atau dengan fenomena ini bisa memperoleh arus ataupun tegangan yang dibangkitkan hanya dengan memberikan perubahan medan magnet. Nah, ini konsep yang sangat bermanfaat atau sangat unik. Kenapa? Ini tidak ada baterai, tidak ada sumber catu daya, tidak ada tidak ada eksternal, sumber daya eksternal, tidak ada pengkabelan, ya. Hanya dengan memberikan perubahan medan magnet pada suatu lintasan tertutup, maka dia akan otomatis menghasilkan induksi listrik atau induksi elektromagnetik. Ya, ini menjadi aplikasi yang mungkin paling paling jelas dan paling
paling populer dari segi pemanfaatan sistem elektromagnetik. Ya, ini yang saya mau tambahkan ya. Tentang yang negatif itu, selain tadi bawaan dari fenomena yang diamati oleh Faraday, dijelaskan atau diberikan apa namanya statement sebagai fenomena hukum Lenz. Ya, artinya induksi EMF itu berlawanan dari perubahan flux yang mengakibatkan induksi tersebut. Ya, jadi ini misalkan gini, saya punya medan magnet akibat dari batang magnet batang. Ya, kalau kita punya magnet batang dengan kutub utaranya sebelah kanan, lalu kita gerakkan ke sebelah kanan, maka medan magnetnya itu akan relatif bertambah banyak yang masuk ke dalam lintasan ini ya. Ini yang warna kuning ini anggap saja sebagai solenoid. Solenoid yang terdiri dari banyak lilitan. Nah, akibat dari itu, maka akan terjadi induksi elektromagnetik. Ya, gaya gerak listrik yang menghasilkan arus. Nah, arusnya itu akan mengarah atau searah dengan akan memberikan atau akan searah atau akan apa namanya menghasilkan arah arus yang pada efeknya akan memberikan medan magnet yang arahnya melawan dari perubahan flux yang mengakibatkan arus tersebut. Nah, contoh tadi ini perubahan fluxnya adalah ke sebelah kanan makin banyak, ya, karena ini masuk ke sebelah kanan ya dari apa namanya medan magnet dari magnet batangan ini bergerak ke kanan, lalu fluxnya itu makin banyak ke arah kanan. Akibat dari ini, maka si kumparan itu akan menghasilkan medan magnet yang melawan arah. Melawan arah itu berarti dia harus memberikan medan magnet yang ke arah kiri. Ya. Kalau dia memberikan medan magnet yang ke arah kiri, maka arah arusnya adalah seperti ini. Ya, arah arusnya adalah yang ke bawah ke atas. Ya, kalau dari sini. Itu yang dimaksud dengan melawan perubahan flux. Ya, induksinya terjadi akibat flux yang mengarah atau makin banyak menembus ke sebelah kanan, maka induksinya itu terjadi sedemikian sehingga medan magnet yang dihasilkan oleh induksi itu akan melawan arah dari flux yang awal tadi, ya, flux yang akibat dari eksternal ini, ya. Jadi itu yang dimaksud dengan hukum Lenz, ya. Secara eksperimental, Faraday sudah menunjukkan arahnya, tapi secara statement formal itu ditulis oleh Lenz, ya. Jadi seperti itu untuk fenomena induksi. Baik. Nah, kita akan masuk ke dalam bentukan diferensial dari hukum Faraday. Jadi yang pertama, hukum Faraday itu kita sudah sebutkan tadi, bahwa induksi elektromagnetik atau electromotive force itu akan sebanding dengan minus perubahan flux terhadap waktu. Ya, perubahan flux terhadap waktu. Dan kalau kita punya lintasan konduktor yang terdiri dari beberapa banyak lilitan, maka itu harus dikalikan dengan jumlah
N lilitan. Ya, tergantung jumlah banyaknya. Ditambah lagi, kita harus berikan nilai minus atau nilai negatif yang menunjukkan bahwa electromotive force itu arahnya akan melawan perubahan flux yang dari eksternal yang mengakibatkan electromotive force. Itu tanda negatifnya. Kemudian, dari definisi tegangan, beda potensial, itu adalah medan listrik dikalikan dengan DL. Ya, ini dari beda potensial listrik ya, potensial listrik. Kemudian, untuk flux, ya saya balik lagi ke sini. Jadi untuk flux listrik, flux magnet, ya, VB, itu adalah medan magnet dikalikan dengan luas permukaan. Itu flux ya. Atau kalau kita jadikan vektor, itu adalah vektor B di dot product dengan vektor luas permukaan. Jadi flux magnet itu adalah garis-garis medan magnet yang menembus suatu permukaan tertentu. Makanya di sini ada medan magnet B dan permukaan A. Kalau kita asumsikan uniform, kalau tidak uniform, maka kita berikan notasi integral. Kenapa? Karena mungkin tidak konstan B dan S-nya tidak konstan. Elemen luas S-nya tidak konstan, besaran B-nya juga tidak konstan. Itu bisa kita jadikan atau kita bisa hitung flux magnet dengan cara mengintegralkan B dot ds atau dA ya, sama aja. Maksudnya S itu adalah permukaan, luas permukaan, A itu juga permukaan ya. Jadi itu definisi flux magnet secara non-uniform atau secara universal. Maka di sini ya kita juga bisa flux itu digantikan dengan integral B dot ds. Ya. Jadi flux ini, flux magnet yang seperti yang tadi sudah saya bahas, flux magnet itu bisa juga dalam bentuk integral B dot ds. Sehingga VEMF atau tegangan electromotive force yang bentuknya bisa dalam bentuk medan listrik dikalikan dengan elemen panjang lintasan, itu juga bisa kita samakan dengan d flux per dt, di mana fluxnya itu adalah integral B dot ds. Dikasih tanda negatif. Jadi d per dt-nya keluar, fluxnya itu digantikan dengan B dot ds. Dan ini disamakan dengan integral lintasan E dot dl. Ya, jadi integral lintasan E dot dl sebanding dengan minus d per dt integral B dot ds. Nah, ini pentingnya adalah bahwa sekarang kita bisa mendapatkan hubungan antara medan listrik E dan medan magnet B. Dari sini baru ketahuan bahwa ternyata medan listrik dan medan magnet itu bukan fenomena yang independen. Tapi medan listrik dan medan magnet itu saling berkaitan antara satu dengan lainnya. Pada saat ditemukan fenomena Faraday, itu belum disadari yang seperti ini ya. Ketika perumusan oleh Maxwell, baru disadari bahwa medan listrik dan medan magnet itu fenomena yang saling berkaitan. Makanya disebut dengan elektromagnet. Sebelumnya, itu listrik dianggap sebagai fenomena tersendiri,
magnet juga dianggap sebagai fenomena tersendiri. Tidak ketemu hubungannya apa. Baru ketika eksperimental dari Faraday, kelihatan bahwa perubahan medan magnet atau flux magnet itu menghasilkan electromotive force yang merupakan efek dari medan listrik. Ya, kalau ada medan listrik pada suatu elemen panjang, maka dia akan bisa menghasilkan atau menggerakkan muatan dan menghasilkan arus listrik. Dari situ baru ketemu hubungan antara listrik dengan magnet. Baik, sampai sini ada yang mau tanyakan dulu sebelum kita masuk ke dalam formulasi persamaan Maxwell untuk listrik dan magnet ya. Tidak ada? Masih pada standby? Ada yang bisa konfirmasi? Masih, Pak. Masih, Oke. Pak. Kalian sudah belajar tentang ini belum? Core, nabla, cross. Sudah belum? Yang di slide ini. Gambar segitiga terbalik terus dikali dengan suatu vektor. Ada yang bisa mengaku sudah atau belum? Belum? Sudah? Saya ingat. Simbol ini nih. Nabla dikalikan dengan suatu vektor E misalkan. Kelihatan nggak kalau saya kursor saya digerakkan ini? Kayaknya sudah, Pak, sama Pak Agus waktu sebelum Iya. UTS. Oke, sudah ya. Jadi ini untuk membentuk persamaan Maxwell dari bentukan integral tadi. Tadi kan saya sudah jelaskan kenapa E.dl, kenapa D per dt integral B dot ds. Ya. E.dl itu adalah persamaan umum untuk potensial listrik. Kenapa potensial listrik? Karena induksi gaya gerak listrik itu berasal dari beda potensial. Namanya pergerakan arus itu harus berasal dari beda potensial. Jadi PEMF itu
bisa juga kita tuliskan sebagai E.dl, integral E.dl. Kemudian, dari eksperimental Faraday menunjukkan bahwa perubahan flux magnet terhadap waktu itu yang menghasilkan VMF, di mana flux magnet itu adalah integral B.ds. Flux magnet, flux ya. Flux itu adalah medan magnet dikalikan dengan luasan, yaitu definisi flux. Kenapa harus disamakan seperti ini? Ini untuk menunjukkan keterkaitan antara B dan E. Ya, ini penemuan drastik atau dramatisnya itu ini, bahwa ternyata B dan E itu fenomena yang saling berkaitan. Ya, dalam bentuk integral seperti ini. Nah, untuk menjadi persamaan Maxwell bentuk diferensial, maka kita bisa gunakan teorema Stokes matematik ya. Ini juga saya tidak akan terlalu menjelaskan secara detail, itu dari matematika, bahwa E.dl, integral lintasan E.dl, itu bisa kita buat menjadi curl E integral ds. Ini sama ini. Secara matematis ini sama. E.dl, integral lintasan E.dl, itu sama dengan integral permukaan curl E. Integral permukaan itu ininya S ya, permukaan S, ds. Nah, dengan menyamakan seperti ini, kita bisa melihat kesamaan antara integral B.ds dengan integral curl E.ds. Ya, jadi ini bisa hilang integral .s-nya, integral permukaannya hilang. Kenapa hilang? Karena berarti di dalamnya ini sama seperti yang di dalam tanda kurung. Ya, jadi hasilnya adalah curl E itu adalah negatif integral diferensial parsial B terhadap E terhadap waktu. Di sini makin lebih jelas lagi bahwa medan listrik dan medan magnet itu akan menjadi fenomena yang saling berkaitan. Nah, cara menghitung curl E kalian sudah diajarkan kan? Berarti antara medan listrik dan medan magnet itu kita bisa cari satu sama lain kalau kita tahu salah satunya. Kalau kita tahu medan listrik, maka kita bisa cari medan magnet. Kalau kita tahu medan magnet, maka kita bisa cari medan listrik. Ya, jadi itu makanya disebut sebagai hukum Faraday, hukum Maxwell Faraday. Karena ini yang memberikan suatu fenomena atau pemahaman baru terhadap kelistrikan dan kemagnetan. Bahwa listrik dan magnet yang sebelum Faraday dan Maxwell itu dianggapnya sebagai fenomena tersendiri. Listrik adalah listrik, magnet adalah magnet. Nggak ada hubungannya antara listrik dan magnet. Ya. Begitu ada percobaan Faraday dan teorema Maxwell, maka listrik dan magnet itu adalah fenomena yang berkaitan. Sehingga muncul disiplin ilmu elektromagnetik. Ya, itu asal mulanya kenapa mata kuliah ini dinamakan elektromagnetik, ya. Karena ternyata listrik dan magnet saling berkaitan. Dan di sini menunjukkan bahwa salah satunya kalau kita ketahui medan listriknya kita tahu, maka kita bisa cari medan magnet. Atau kalau saya tahu atau kita tahu medan magnet, maka kita bisa dapatkan medan listrik. Ya. Caranya adalah dengan cara menggunakan perhitungan vektor, ya. Perhitungan vektor diferensial. Ini adalah curl ya, curl E. Atau bisa juga di turunan parsial dari B. Ya. Karena kalian tadi sudah bilang sudah dipelajari ya, maka kalian bisa hitung seperti ini. Contohnya misalkan saya tahu E. Fungsi E adalah sinus omega T minus Z pada arah AY. Ditanya B-nya, berapa B-nya? Ya, dengan persamaan ini. Curl E
sama dengan negatif turunan parsial B terhadap waktu. Contohnya adalah kalau saya tahu fungsi E, ya, fungsi E sinus omega T minus Z, ini kalian sudah belajar di rangkaian listrik ya. Kalau misalkan ada fungsi gelombang, itu adalah fungsi sinus yang punya frekuensi tertentu dan punya fase. Ya, di bahasan fasor harusnya kalian sudah dapat tuh di rangkaian listrik. Kalau saya punya fungsi E sebagai gelombang atau sebagai sinyal bervariasi terhadap waktu yang punya frekuensi dan punya fase, maka saya bisa tahu B dengan cara mengoperasikan curl E. Ya, curl E kalau saya operasikan dengan curl E untuk fungsi ini, maka saya akan dapatkan eh, turunan parsial B terhadap waktu negatif. Kalau saya sudah punya turunan parsial terhadap waktu dari B negatif, maka untuk mendapatkan B, maka saya integralkan B terhadap T. Jadi tahapannya seperti itu. Ya. Baik, ini sebagai latihan, silakan kalian coba. Jadi tahapannya begini. Saya sudah dapatkan persamaan Maxwell-Faraday bahwa curl E itu sama dengan negatif turunan parsial B terhadap waktu. Kalau saya tahu fungsi E itu adalah fungsi tertentu, maka untuk mencari B, saya operasikan dulu curl E. Ya, kan kalian sudah katanya menghitung vektor diferensial dengan curl ini seperti apa. Cari curl E. Apa fungsinya setelah dapat dari fungsi E, saya coba kalikan atau saya coba dengan operator curl. Ya. Hasilnya apa? Nah, hasilnya itu adalah turunan parsial B terhadap waktu. Minus. Untuk dapatkan B, maka saya integralkan hasilnya. Sehingga saya dapatkan B. Ya. Untuk mendapatkan B dari turunan parsial terhadap waktu, saya integralkan B terhadap waktu. Ya, jadi tahapannya seperti itu. Silakan, ada pertanyaan? Ini dicoba aja, bukan quiz, bukan dikumpulkan, cuman kalian coba aja. Ya, sambil saya cek presensi ya. Muhammad Satria Ibrahim. Hadir, Pak. Jultri Taufik. Ada. Hadir, Pak. Marlia. Hadir, Pak. Julti hadir, Pak. Ya. Hadir, Pak. Marlia. Muhammad Sahel Satrio. Hadir, Pak. Dewangga Januarta. Hadir, Pak. Danar Wildan Saputra. Hadir, Pak.
Ferdi Ahmad Arifandi, Hadir Pak, Ferdi Ahmad Arifandi Pak. Laska Sauki, Zorif Zaki Wijanarko, Hadir Pak. Ferdi Ahmad Arifandi, Hadir Pak, Ferdi Ahmad Pak. ya, Abel Arjunanta, Hadir Pak. Muhammad Alfarel, Hadir Pak. Raffi Muhammad, Hadir Pak. Sofyan Ali, Hadir Pak. Muhammad Alif Naufal, Hadir Pak. Nabila Nurhaliza, Hadir, Pak. Raffi udah ya, Muhammad Rehan Habibi, Muhammad Zaki Asidiki, Hadir Pak. Muhammad Nabana, Hadir Pak. Rizky Sami Pratama, Hadir Pak. Raihan Ferdianto, Hadir Pak. Galih Nugraha, Hadir Pak. Miftahul Farid, Hadir Pak. Alif Ihsan Santosa, Hadir Pak. Zaidan Ramadan, Hadir Pak. Jovanza, Hadir Pak. Ahmad Fahrezi, Hadir Pak. Siti Nurhayati, Hadir, Pak. Khairul Huda, Hadir Pak. Hadir. M. Riyadus Solihin, Hadir Pak. Bagus Hendra Pratama, Hadir Pak. Alfarel Giar Darmawan, Hadir Pak. Farhan Muhammad Al-Fairuz, Hadir Pak. Nora Sarah Mayengsari, Hadir, Pak. Raisa Walinov, Hadir Pak. Tufail Al-Ghifari, Tufail ada? Ada yang belum saya panggil? Ada yang sudah dapat jawabannya?
Ada yang perlu diperjelas cara cara mendapatkannya? Sudah jelas? Kalau nggak ada yang bertanya berarti sudah jelas atau belum? Sekali lagi tadi yang bawah yang dipakai ya, yang paling bawah nih. Tadi kan kalian sudah bilang ya bahwa sudah pernah menghitung skor ya, yang tanda segitiga kemudian dikali cross dengan suatu vektor ya. Itu operasi koro ya terhadap suatu vektor. Udah kan sudah bisa. Nah, sekarang vektor E-nya itu adalah fungsi sinus omega T minus Z pada arah AY. Kalian gunakan curl E. Jadi operasikan ini dengan operator curl. Kalau sudah dapat fungsi hasilnya, maka fungsi hasilnya ini pasti hasilnya fungsi lagi, fungsi vektor lagi ya. Yang namanya curl itu hasilnya akan vektor juga, sama-sama vektor. Walaupun arahnya beda ya, tidak akan pada arah AY, pada arah yang lainnya karena ini ada cross product, pasti ada arah yang berbeda. Jadi setelah dapat curl E, itu fungsi apa misalkan? Fungsinya trigonometri juga. Nah, curl E itu adalah turunan parsial B terhadap T. Jadi, untuk mendapatkan fungsi B, maka kita integralkan terhadap waktu dari hasil ini. Ya, misalkan fungsi curl E itu hasilnya adalah cosinus omega T. Pada arah apa ya? Cosinus omega T. Itu adalah dB per dt. Untuk dapat B, maka kita integralkan cosinus omega T. Ya, integral cosinus omega T itu adalah sinus 1 per omega sinus omega T. Itu contoh penyelesaiannya. Itu mendapatkan nilai B. Ya, jadi seperti itu. Sekali lagi kenapa ini penting? Karena untuk pertama kalinya, ya maksudnya secara pembelajaran kita menemukan bahwa medan listrik itu berhubungan dengan medan magnet. Sebelumnya kita bahasnya terpisah. Medan listrik, medan magnet, medan magnet. Begitu masuk ke dalam induksi Faraday dan juga persamaan Maxwell, maka kita bisa lihat hubungan antara kelistrikan dan kemagnetan.
Oke, kalau tidak ada yang mau ditanyakan lagi, jadi silakan dicoba contoh ini, karena sesuai dengan pola saya biasanya kalau saya suruh latihan itu nanti akan keluar di evaluasi ya. Jadi silakan dikerjakan. Pak, izin Pak. Ya, gimana? Tufail Al-Ghifari hadir Pak. Tadi lagi di kamar mandi. Profile. Oke. Baik Pak, terima kasih Pak. Baik, ya terkait nanti minggu depan kita tunggu jadwal ujiannya hari apa. Informasinya akan saya berikan di Telegram ya terkait dengan waktu, tempat dan juga materi ya, materi apa yang akan dievaluasi. Sementara demikian kalau gitu, karena ini pertemuan yang terakhir untuk perkuliahan di semester ini, saya mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan selama 1 semester. Terima kasih atas partisipasinya dalam perkuliahan medan elektromagnetik. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Waalaikumsalam.